Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriana Safira dengan NIM 200321100004. Di sini saya dari kelas A Agribisnis akan menyelesaikan tugas akhir Tafakufidin dan akan memaparkan mengenai hukum bacaan tajwid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum bacaan nun mati dan tanwin. Jadi secara umum hukum bacaan nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada idhar halki, ada idgham, ada iqlab, dan juga ikhfa hakiki. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai pengertian dan juga contoh bacaan pada setiap macam-macam dari hukum nun mati dan tanwin tersebut. Yang pertama yaitu ada hukum bacaan idhar halki. Jadi pengertian idhar halki secara bahasa berarti terdiri dari dua kata, yaitu idhar dan halki, yang artinya jelas dan juga halki artinya kerongkongan. Jadi secara pengertian idhar halki itu merupakan bacaan dengan mengeluarkan huruf idhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Jadi pada hukum bacaan idhar ini, apabila nun mati dan tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf idhar, maka nun mati dan tanwinnya dibaca jelas tanpa ada dengungan. Adapun huruf dari huruf idhar yaitu ada 6, yaitu alif, hamzah, ain, ghain, dan ha-ho. Jadi contoh bacaan idhar halki dalam Al-Quran yaitu adzabun alim. Jadi bun dengan alif dibaca jelas tanpa ada dengungan. Contoh lainnya yaitu min ayyi, nun mati bertemu dengan alif dibaca jelas tanpa ada mendengung sama sekali. Selanjutnya yaitu ada hukum bacaan idgham. Pengertian idgham sendiri secara bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Secara istilah, idgham artinya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharkat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasydid. Huruf idgham sendiri ada 6, yaitu ada ya, nun, mim, waw, dan lam, ro. Jadi apabila ada huruf nun mati dan atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf idgham tersebut, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya sehingga menjadi satu yang bertasydid. Namun dalam proses pengucapannya idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah sendiri artinya membaca atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya disertai dengan mendengung. Huruf idgham bi gunnah sendiri ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham bi gunnah ini, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan suara yang mendengung sepanjang 2 harokat. Contoh hukum bacaan idgham bi gunnah pada Al-Quran yaitu pada bacaan mayyaqulu. Jadi ada nun mati bertemu dengan huruf ya dibaca dengan mendengung. Contoh lainnya yaitu roibim mimma. Jadi ada ba dengan tanwin bertemu dengan huruf mim, jadi dibaca dengan mendengung. Selanjutnya yaitu ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Artinya memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya tanpa disertai dengan mendengung atau tanpa mendengung. Huruf idgham bila gunnah sendiri ada 2, yaitu huruf lam dan ro. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf maksud saya bertemu dengan salah satu dari kedua huruf idgham bila gunnah di atas, maka nun mati atau tanwin yang dimasukkan pada huruf berikutnya dibaca tanpa mendengung.
Contoh bacaan idgham bilauna pada Al-Qur'an yaitu malang lubada, dan ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Contoh lainnya yaitu min rabbihim. Jadi nun mati dan bertemu dengan huruf ro dibaca dengan tidak mendengung. Selanjutnya yaitu ada hukum bacaan iklab. Pengertian iklab secara bahasa berarti merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Jadi secara istilah, pengertian iklab itu merubah bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan, disertai dengan suara mendengung. Huruf iklab sendiri ada satu, yaitu ba. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab yaitu ba, maka nun mati atau tanwin diubah pengucapannya pada huruf mim yang diucapkan dengan dengung dan disamarkan sepanjang 2 harokat. Contoh bacaan iklab dalam Al-Qur'an yaitu alimum bidat. Jadi ada dhammatain bertemu dengan huruf ba, dibaca dengan pengucapannya seperti huruf mim dan didengungkan dan disamarkan sepanjang 2 harokat. Contoh lainnya yaitu mim ba'di. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu hukum bacaan ikhfa hakiki. Pengertian ikhfa sendiri secara bahasa berarti samar. Adapun menurut istilah yaitu mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham. Jadi antara jelas dan juga masuk tanpa tasydid dan juga mempertahankan guna atau didengungkan. Jadi seperti hukum bacaan ikhfa hakiki ini seperti disamar-samarkan. Huruf ikhfa sendiri ada 15, yaitu ta, ja, dal, za, shin, sob, do, to, do, fa, kof, kaf. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari ke-15 huruf ikhfa tersebut, maka terjadilah bunyi samar atau pembacaannya disamarkan. Contoh ikhfa hakiki dalam Al-Qur'an yaitu wa antum. Sini ada nun mati bertemu dengan ta. Contoh lainnya yaitu mastaqulat. Jadi disamarkan juga disertai dengan dengungan ketika ada nun mati bertemu dengan ta. Begitu pula dengan apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa lainnya. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan hukum bacaan tajwid, nun mati, dan tanwin. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya mengenai penjelasan dan penyelesaian tugas akhir Tafakufiddin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.